Tuhan. Pasti semuanya baik dan kita semua siap untuk memuji Tuhan. Supaya pagi ini lebih semangat, karena ini mau ajak kita semua, mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu KASIH. Ya, semuanya pasti sudah semangat dan siap untuk melanjutkan ibadah kita pagi ini. Yuk, karena ini undang kita semua untuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, kami boleh menerima anugerah dari Tuhan. Terlebih lagi pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Batu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti adik-adik yang di rumah, mama, papa, kak Reni, kita semua sudah merasakan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, coba bentuk kasih yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik semua apa saja ya kira-kira? Yang pertama, betul sekali, kita masih bisa menikmati udara, kita bisa menghirup udara, kita masih bisa bernafas. Yang kedua, tepat sekali, kita masih bisa makan. Nah, siapa tadi yang sudah sarapan? Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus, apa ya yang harus kita lakukan? Apa ayo? Kita harus mengasihi juga. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama kita. Nah, bagaimana sih bentuk kasih-kasih itu? Yuk, Kak Reni ajak kita semua untuk menaikkan pujian kasih itu memaafkan. Tiga
Ya, itu tadi. Karena Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi. Dengan apa? Memaafkan, tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mengasihi sesama kita. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kira-kira tentang apa ya cerita hari ini? Yuk, kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Ya, Kak Reni ajak kita semua untuk persiapkan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berkati kami, sehingga apa yang disampaikan boleh kami simpan dalam hati menjadi pegangan bagi setiap kehidupan kami. Berkati Kak Widi yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik. Masih tetap semangat? Puji Tuhan. Ya, adik-adik, pasti adik-adik sudah siap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau sudah siap, Budi yakin bahwa kalian sudah menyiapkan Alkitabnya. Atau ada yang belum? Wah, kalau ada yang belum, Budi tunggu ya. Ya, sudah semua? Ya, kalau sudah menyiapkan Alkitabnya semua, yuk adik-adik duduk di tempat yang tenang. Dan adik-adik benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan tidak boleh ngomong sendiri. Setuju? Nah, kalau setuju dan sudah siap, yuk kita akan bersama-sama berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Allah yang baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jamah dan urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Rumah Kasih. Dan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 5. Yuk, kita buka sama-sama Alkitabnya. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 5. Sudah? Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, yuk kita sama-sama perhatikan Alkitab kita dan kita juga akan mendengarkan bacaan firman Tuhan hari ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kan? Nah, tapi Bu Idi juga berharap bahwa nanti adik-adik bisa membacanya kembali ya di rumah bersama dengan Mama dan Papa. Ya, adik-adik, pasti kalian sepakat dan setuju dengan gambar yang Bu Idi tampilkan saat ini. Nah, sudah lihat kan? Pasti semua adik-adik setuju dan sepakat bahwa itu adalah gambar rumah. Ada yang tidak setuju bahwa itu bukan gambar rumah? Oke, setuju semua ya? Baik, itu adalah gambar sebuah rumah. Dan Bu Idi juga yakin bahwa kalian juga semua tinggal di dalam rumah bersama dengan Papa, Mama, adik, kakak, dan mungkin ada yang tinggal bersama dengan Oma dan Opa. Nah, hari ini Bu Idi berbicara bukan tentang gedung atau bangunannya, tetapi rumah kasih ini berbicara bagaimana orang-orang yang tinggal di dalamnya itu hidup dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tetapi adik-adik, ada loh sebuah rumah yang dihuni dengan orang-orang yang punya perasaan iri, punya rasa benci. Nah, apakah ada sih Bu Idi? Ya ada adik-adik. Dan penyebabnya apa ya kira-kira? Nah, penasaran kan? Yuk kembali fokus kepada berita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, ada sebuah tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Adik-adik tahu Yusuf? Ya, Yusuf ini mempunyai seorang bapak yang bernama Yakub. Dan Yusuf ini juga mempunyai banyak saudara. Tetapi Yusuf lebih dikasihi daripada saudara-saudara yang lainnya adik-adik.
kenapa Yusuf kok lebih dikasihi? Karena Yusuf lahir di masa tuanya bapak. Jadi lahir di masa tua bapaknya. Sehingga inilah yang menjadi penyebab saudara-saudaranya ini mulai iri, mulai cemburu kepada Yusuf. Karena Yusuf dianggap sebagai anak emas, anak kesayangan bapak Yakub ini. Sehingga timbullah iri dan dengki dari saudara-saudaranya. Nah, suatu hari Yusuf menceritakan arti mimpi yang waktu itu Yusuf sedang bermimpi dan Yusuf mengartikan mimpi itu dan mengatakan kepada saudara-saudaranya, suatu saat nanti bahwa orang tua dan juga saudara-saudaranya ini akan sembah sujud kepada Yusuf. Wah, mendengar itu adik-adik, saudara-saudaranya semakin marah. Wah, emangnya kamu siapa? Enak sekali kamu mengatakan seperti itu. Awas ya kamu ya. Wah, saudara-saudaranya ini mulai marah kepada Yusuf. Sudah cemburu karena bapaknya pilih kasih, malah dia suruh menyembah suatu saat kepada Yusuf. Wah, saudara-saudaranya semakin hari semakin mempunyai rasa benci kepada Yusuf. Suatu saat bapak Yakub ini memanggil Yusuf. Yusuf, sini nak. Ya ayah. Nah, sekarang saudara-saudaramu itu sedang menggembalakan domba. Coba kamu lihat bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka baik-baik saja atau tidak? Baik ayah. Kemudian Yusuf pergi ke tempat di mana kakak-kakaknya sedang menggembalakan kambing domba. Nah, adik-adik, dari jauh saudara-saudaranya melihat Yusuf. Wah, sang pemimpi datang. Bagaimana kalau kita bunuh saja si Yusuf itu, sang pemimpi itu? Adik-adik, saudara-saudaranya berunding. Bagaimana kalau Yusuf dibunuh saja? Tetapi saudaranya bilang, jangan dibunuh. Bagaimana kalau Yusuf kita jual saja? Nanti kita akan mendapatkan untung dan Yusuf tetap akan hidup. Oh, baiklah, Yusuf kita jual saja supaya kita mendapat untung. Nah, akhirnya ketika Yusuf mulai mendekat, langsung ditangkap. Hup! Wah, Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang besar adik-adik. Wah, kasihan sekali Yusuf itu. Nah, pada saat itu juga lewatlah saudagar dari Midian. Saudagar ini sangat kaya sekali adik-adik. Kemudian Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar Midian ini. Nah, kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Apa yang terjadi di sana? Ternyata Yusuf dijadikan budak. Wah, kasihan sekali adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan budak itu? Wah, budak itu adik-adik, dia harus disuruh bekerja tanpa diberi makan dan minum. Kan kalau mau minta makan, tidak boleh. Kalau mau bermalas-malasan, dia akan disiksa. Itulah keadaan budak adik-adik. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Nah, Yusuf menjadi budak selama 6 tahun. Nah, setelah menjadi budak, penderitaan Yusuf tidak hanya di situ saja adik-adik.
Ternyata Yusuf juga dipenjara. Padahal dia tidak salah adik-adik. Duh, kasihan sekali sih Yusuf ini. Dia dipenjara, tetapi akhirnya adik-adik Tuhan menolong Yusuf. Dengan cara apa? Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Nah, singkat cerita, akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Wah, luar biasa ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Menolong Yusuf. Ya. Seharusnya ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia bisa berbuat seenaknya. Aku akan membalas dendam kepada saudara-saudaraku. Aku akan melakukan sesuatu kepada saudara-saudaraku karena dia sudah membuat aku menderita. Apakah Yusuf seperti itu adik-adik? Ternyata tidak. Yusuf ternyata memaafkan saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Bahkan Yusuf menolong saudara-saudaranya dan juga orang tuanya yang pada saat itu sedang mengalami kelaparan. Yusuf menolong adik-adik. Ternyata dia tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci kepada saudara-saudaranya. Luar biasa ya Yusuf. Luar biasa sekali. Nah, adik-adik, kenapa Yusuf melakukan itu? Ternyata karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf ditolong oleh Tuhan. Karena melalui penderitaan yang dia alami, ternyata menjadi sebuah rencana yang indah buat dia. Melalui penderitaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, ternyata Yusuf sekarang bisa menjadi penguasa di Mesir. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai Yusuf selama hidupnya. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita terima melalui firman Tuhan hari ini? Ternyata kasih itu menghasilkan perbuatan baik. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Karena Yusuf memiliki kasih yang luar biasa, sehingga dia senantiasa mempunyai sikap yang penuh dengan kasih, yang mau memaafkan saudara-saudaranya yang sudah membuatnya menderita. Dan mari kita meneladani Yusuf untuk kita bisa saling mengasihi dengan saudara-saudara kita. Mengasihi mama, papa, adik, kakak, oma, opa, bahkan mengasihi teman-teman kita. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita bisa hidup saling mengasihi. Hidup di dalam rumah yang saling mengasihi. Sehingga terwujudlah seperti tema rumah kasih. Untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yuk kita bersama-sama berbuat kasih dan jangan ada rasa iri, dendam atau cemburu kepada saudara-saudara kita. Dan juga buat orang tua, Bu Idi pesan bahwa janganlah pilih kasih kepada anak-anak kita. Karena mereka semua adalah sama. Mereka mempunyai hak untuk dikasihi. Jangan sampai menanamkan rasa iri, cemburu buat anak-anak kita di rumah. Mari kita wujudkan rumah kasih. Rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan orang-orang yang saling mengasihi. Sudah siap? Kita akan melakukan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Ya, adik-adik, melalui firman Tuhan, hari ini Bu Idi mau mengajak kita semua, untuk adik-adik kelas balita, kelas kecil, kelas besar, pra-remaja, dan semuanya untuk bisa hidup saling mengasihi.
selama 1 minggu ini mencoba kita mengingat-ingat kembali apa ya firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ketika ada saudara-saudara kita yang berbuat jahat, kita langsung mengasihi. Dan kasih itu bisa berada di dalam hidup kita dengan cara kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca firman Tuhan, sehingga kita juga bisa memiliki kasih seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita semua. Jangan lupa, proyek ini dilakukan sementara dalam seminggu ke depan ini. Dan Bu Widi nanti coba akan hubungi kalian melalui video call apa yang sudah kalian lakukan di hari Minggu ini, sepanjang minggu ini. Oke? Siap ya? Baik. Yuk, firman Tuhan sudah selesai dan kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajari kami untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga terwujudlah rumah kasih seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, bagaimana adik-adik semua? Firman Tuhan yang sudah didengar? Nah, jangan lupa ya, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus membagikan kasih itu kepada sesama. Siap semuanya? Oke. Nah, untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, karena mengajak kita semua untuk mempersiapkan persembahan kita. Kita satukan dengan persembahan Mama dan Papa untuk selanjutnya diantar ke gereja. Untuk mengumpulkan persembahan, karena ini mengajak kita semua untuk menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Iya, yuk kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita kembali berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Kak Reni akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelayanan-Mu melalui GKI Batu. Tuhan Yesus, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami mau berdoa untuk komisi anak Tuhan. Engkau yang memberkati setiap rencana-rencana yang ada di dalam komisi anak. Kiranya rencana yang kami buat ya Bapak boleh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh berjalan dengan baik, serta boleh memberkati anak-anak sekolah minggu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, mulai dari kelas balita, kelas kecil, kelas besar, dan juga kelas prarum ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang melindungi kami semua, jadikan kami semua ya Tuhan anak-anak kesayangan-Mu, sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi saksi untuk kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak PJA Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kakak PJA dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaan serta kehidupannya.
Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami sudah selesai dalam beribadah. Kiranya ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar boleh kami simpan, boleh kami buat dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami bagi sesama kami. Berkati orang tua juga Tuhan yang akan membimbing kami, Engkau yang terus menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sampai ketemu minggu depan ya, jam 8:30 pagi. Bye-bye, Tuhan Yesus